Berham mau ditemani papa bermain setiap hari. Tapi Berham juga ingin punya uang yang banyak. Jadi papa harus bekerja keras supaya punya uang banyak. Nah, yang benar mana Berham? Yang benar, papa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena bekerja menjalankan mandat Allah dan bekerja juga menjadi sarana untuk berbagi berkat. Dari mana papa memiliki bijaksana ini? Tentu dari Alkitab. Memang firman Tuhan itu yang tertinggi kedudukannya serta menjangkup seluruh pengetahuan yang penting termasuk pengertian tentang harta dan pekerjaan. Teman-teman, bersama Berham kita perhatikan firman-Nya. Kita bertemu kembali di dalam renungan pada hari ini, berpetualangan dalam kerajaan Allah. Tema kita hari ini adalah pemerintahan anugerah. Diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Namun, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, biarlah anugerah-Mu Engkau limpahkan kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan, renungan yang kami baca dan kami dengar, memberikan kami pertumbuhan iman dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, kita semua pasti tahu uang, bukan? Uang itu adalah alat tukar yang kita pakai sehari-hari di dalam kehidupan kita. Saat kita membeli barang, saat kita membeli makanan, semuanya perlu uang, semuanya memakai uang. Tanpa uang, kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan, bukan? Uang bisa membeli banyak hal, anak-anakku. Kita bisa senang, kita bisa bahagia karena kita punya uang. Mungkin ada orang yang tidak punya uang menjadi sedih hati. Tetapi kalau banyak uang, menjadi gembira, menjadi bahagia. Namun, ada satu hal yang harus kita ingat bahwa uang bisa membeli banyak hal. Tetapi uang tidak dapat membeli segala hal, anak-anakku. Contohnya adalah keselamatan. Apakah orang yang mempunyai uang yang banyak sekali, katakanlah dia memiliki uang yang bermiliar-miliar, dia memiliki harta benda yang luar biasa banyaknya, kaya, baik mobil, rumah dia miliki, tanah, gedung-gedung pencakar langit dia miliki, dengan uang yang bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun. Apakah orang tersebut bisa membeli keselamatan? Bisa membeli hidup kekal? Tidak bisa. Anak-anak, kita bisa punya uang banyak, tetapi uang tidak bisa membawa kita ke surga, membawa kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Karena uang itu adalah benda yang fana, benda yang tidak kekal, yang bisa rusak, yang bisa hancur, yang tidak laku di dalam kerajaan Allah. Keselamatan itu bukan karena kita berusaha mendapatkannya, bukan karena kita membeli keselamatan atau kita menyogok Tuhan, tetapi ingatlah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma lewat penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Jadi, kalaupun kita dapat mengumpulkan uang, harta benda yang begitu banyak, ya, kita bisa membeli rumah yang besar, gedung-gedung yang tinggi, dan kita bisa membeli mobil-mobil yang bagus, bahkan mungkin kita bisa membeli
HP yang sangat canggih, yang paling terbaru anak-anak. Tetapi semuanya itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Semuanya itu malah bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita lebih terpikat kepada benda-benda itu. Ketika kita membeli HP yang sangat canggih, yang sangat bagus, kita suka dan memainkannya. Di sana ada berbagai macam permainan-permainan yang dapat kita lihat dan dapat kita nikmati. Tidak semua permainan itu adalah negatif, memang ada hal yang memang positif, ada hal yang banyak gunanya. Tetapi kalau kita terus menggunakan waktu kita anak-anak untuk bermain dengan handphone, gadget yang kita miliki, kita bisa lupa untuk datang ke gereja. Kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk berdoa. Sehingga akhirnya benda-benda itu membuat kita jauh dari Tuhan. Alkitab mengatakan kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi untuk menjamin kehidupan kita saat ini. Semua harta di bumi ini akan lenyap. Hanya harta yang dari surga anak-anak. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak akan lenyap. Yaitu apa? Yaitu persekutuan kita dengan Allah. Allah sudah memberikan kita iman. Dan dengan iman itu kita bersekutu dengan Dia. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Itulah harta yang paling besar yang dapat kita nikmati di dalam hidup kita, yang dapat membawa kita kepada kekekalan, yang dapat membawa kita kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Anak-anakku, jika hati kita mencintai Tuhan, maka kalaupun kita punya harta, kita harus menggunakan harta atau uang kita itu untuk dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita tidak dilarang untuk memakai uang, memakai benda-benda kesayangan kita. Tidak. Kita boleh memakainya. Tetapi biarlah harta kita yang lain yang kita miliki juga jangan lupa untuk dipakai mendukung pekerjaan Tuhan. Misalnya, kamu menabung setiap hari di rumah. Tabungan itu kamu kumpulkan. Lalu kalau sudah banyak, kamu bisa pakai tabungan tersebut untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Mungkin saja mereka memerlukan alat-alat musik. Kamu bisa bantu. Kamu juga bisa bantu anak-anak yang sudah yatim piatu, yang tidak memiliki ayah atau ibu lagi. Sehingga dengan begitu kamu bisa menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga di sini kita melihat bahwa uang kita itu kita pakai untuk hal-hal yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bijaksana menggunakan uang. Pakailah uangmu dengan baik. Bukan hanya untuk kesenangan sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan Allah kita. Sehingga kamu di sini sedang menabung harta yang di surga. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami datang kepadamu bersyukur, kami diingatkan kembali bagaimana kami menggunakan uang atau harta kami. Tuhan yang sudah memberikan kami uang, harta, lewat orang tua kami. Tapi biarlah kiranya kami Tuhan, anak-anak kami ini boleh menggunakan harta atau uang tersebut untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sobat BDKA, memang titah Tuhan lebih indah daripada emas, bahkan banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu. Itu karena kita merasakan dimiliki dan disayangi Kristus, sehingga semua titahnya menyenangkan bagi jiwa kita. Sebenarnya, walau Abraham masih kecil, sudah mempunyai banyak kekhawatiran seperti yang dirasakan orang tua. Namun, sesungguhnya yang terpenting adalah persekutuan dengan Allah. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan anak seperti kamu. Begitulah kerajaan Allah dan kebenarannya yang harus kita hidupi. Untuk besok, anak-anak baca ya, Matius 7 ayat 1-14. Dengan teliti ya.